Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngoprek Semesta bersama saya Pak Agung. Kali ini saya akan mencoba membahas materi sekaligus pembahasan soal mengenai gerak harmonik sederhana. Materi ini ada di kelas 10 semester 2 ya, kurikulum 2013. Oke, kita langsung saja ke penjelasannya. Oke, pengertian dari gerak harmonik ya, yaitu adalah gerak bolak-balik benda melalui suatu titik kesetimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap detik selalu konstan. Nah, jadi ada 3 kata kunci yang bisa dikatakan bahwa gerak itu sedang melakukan gerak harmonik sederhana. Yang pertama adalah gerakannya itu bolak-balik. Jadi benda bisa dikatakan gerak harmonik sederhana ketika gerakan bendanya itu bolak-balik atau periodik ya. Kemudian yang kedua, gerakan bendanya itu melalui suatu titik kesetimbangan. Dan yang ketiga, getaran bendanya itu dalam setiap detik itu selalu konstan. Nah, gerak bolak-balik di sini maksudnya adalah ketika misalkan ini ya, ada sebuah bandul gitu. Bandul bergerak dari posisi A, kemudian bergerak ke B, ke C, balik lagi ke B, dan kembali ke titik semula yaitu di titik A. Maka gerak itu dinamakan gerak bolak-balik, alias benda ini sudah melakukan gerakan harmonik sederhana. Kemudian yang kedua, gerakan ini juga harus melalui titik kesetimbangan. Titik kesetimbangannya itu ya ini ya, yang tengah ini. Jadi ketika A ke B, kalau A ke B saja itu belum dikatakan gerak harmonik sederhana. Tetapi kalau A, B, C, B, A kembali lagi ke A, maka itu dikatakan gerak harmonik sederhana. Dan yang ketiga, getaran dalam setiap detiknya itu harus konstan. Maka ketiga unsur ini harus dipenuhi, maka bisa dikatakan sebagai gerak harmonik sederhana. Tapi lebih lengkapnya lagi, ini ada syarat-syaratnya ya, bisa dibaca ya. Kemudian gerak harmonik sederhana ini dapat dinyatakan dalam sebuah grafik, posisi partikel sebagai fungsi waktu berupa sinus atau kosinus. Jadi grafik dari gerak harmonik sederhana juga bisa dikatakan sebagai atau bisa digambarkan melalui sebuah grafik berupa sinus atau kosinus. Nah, contoh dari gerak harmonik sederhana itu adalah pertama ada gerak sebuah pegas, kemudian yang kedua adalah gerakan sebuah bandul ya. Kita lanjutkan. Nah, ini dalam menghitung gerak harmonik sederhana pada pegas dengan bandul itu selalu ada periodenya kapan, kemudian frekuensinya berapa, sama frekuensi sudutnya juga berapa. Nah, untuk menghitung pada pegas ya, periodenya itu T sama dengan 2pi akar M dibagi K, di mana nilai M-nya ini adalah massa dari bendanya. Kemudian dibagi dengan K. K ini adalah konstanta pegas. Cara nyari konstanta pegas bisa diketahui langsung dari soal, atau misalnya kalau belum diketahui, kita gunakan rumus hukum Hooke, di mana F sama dengan K delta X. Maka nilai K-nya itu adalah F dibagi dengan delta X. Dan T di sini, T yang ini ya, itu adalah periodanya. Kemudian kalau frekuensi ini 1 dibagi dengan 2pi dikali K per M, akar dari K per M. Kemudian ini frekuensi sudut, nah rumusnya akar K dibagi dengan M. Nah, kalau di bandul itu bedanya, kalau tadi M dengan K ya, kalau di bandul itu bedanya hanya di L dengan G. Kenapa ada L? Karena di bandul itu kita menggunakan tali ya, biasanya itu ada panjang talinya, dan ada gravitasi ya, dipengaruhi juga oleh gravitasi. Maka T sama dengan 2pi akar L per G. Kemudian frekuensinya ini, dan frekuensi sudutnya seperti ini. Nanti akan dibahas di contoh soal ya. Kita lanjutkan. Ini persamaan gerak harmonik sederhana dengan energi pada gerak harmonik sederhana. Nah, persamaan umumnya itu Y sama dengan A sin omega T ya. Itu persamaan umumnya. Kenapa? Karena tadi itu gerak harmonik itu bisa digambarkan melalui grafik kosinus dengan sinus ya. Maka artinya persamaan GHS ini juga
berkaitan dengan gelombang ya. Karena tadi kan ada sinus yang membentuk sebuah gelombang kan, kalau kosinus juga sama membentuk sebuah gelombang. Maka persamaan umumnya adalah Y sama dengan A sin omega T. Sama dengan dimana nilai omega itu bisa kita cari dengan persamaan 2pi dibagi dengan perioda. Atau bisa juga menggunakan rumus ini, omega sama dengan 2pi kali F ya. Ini rumus umumnya. Tetapi untuk menghitung kecepatan dari GHS itu sendiri, kita gunakan omega dikali dengan A kuadrat akar dari A kuadrat dikurangi Y kuadrat. Percepatannya seperti ini, dan energinya selalu ya, ada energi kinetik, kemudian potensial dengan energi mekanik. Masing-masing rumusnya seperti ini. Dan untuk mengetahui apa aja komponen-komponen yang ada di persamaan ini, bisa kalian baca juga di keterangan ini ya. Kita lanjutkan ke soal ya sekarang. Oke, yang pertama ini ada sebuah ayunan melakukan gerak harmonik sederhana. Jika panjang tali ayunan, nah berarti ini kan berkaitan dengan bandul ya. Kenapa? Karena cirinya itu adalah tali, ada tali ya, dan ayunan. Kemudian panjang talinya itulah 10 cm. Nah, kalau senti berarti dalam senti, nah itu harus dirubah ke dalam meter ya. Kemudian percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Berapakah periode ayunan tersebut? Berarti kita gunakan T sama dengan 2pi akar L per G ya. Nah, ini yang diketahuinya, L-nya itu adalah 10 cm sama dengan 0,1 meter ya. Gravitasinya 10 meter per second kuadrat, yang ditanyakan T. Kita gunakan ini, T sama dengan 2pi akar L per G, dimana nilai dari L-nya itulah 0,1. 0,1 dibagi 10 itu kan 0,01 ya. Akar dari 0,01 itulah 0,1. 0,1 kali dengan 2pi itu 0,2 pi S. S itu detik ya. Jadi 0,2 pi detik. Nah, nilai pi ini bisa bisa diuraikan kembali. Kalau misalkan di sininya sudah tidak ada pilihan, berarti nilai pi ini harus diuraikan. 0,2 pi, nilai pi ini kan dari matematika bisa bernilai 22/7 atau 3,14 ya, 22/7 atau 3,14. Kalau misalkan di pilihan gandanya itu nggak ada pilihan 0,2 pi ya. Kita lanjutkan. Sebuah partikel bergetar harmonik dengan periode 6,28 second dan amplitudonya 10 cm. Kelajuan, nah berarti ini berkaitan dengan nilai V. Berarti V itu sama dengan min omega kuadrat ya, dikali dengan akar dari omega dikali dengan akar dari A kuadrat kurangi Y kuadrat ya. Bisa juga menggunakan itu. Kemudian ini yang diketahuinya adalah nilai T ya. T sama dengan 6,28 second, kemudian A-nya itu adalah 10 cm dan Y-nya 6 cm. Kita gunakan persamaan ini. Nah, yang ini V sama dengan omega dikali akar kuadrat akar dari A kuadrat dikurangi Y kuadrat. Nah, untuk mencari nilai omeganya itu bisa menggunakan 2pi per T atau 2pi F. Karena yang diketahui di soal adalah nilai T, jadi kita gunakan 2pi per T ya. Jadi nilai omeganya kan di sini nggak ada nih, kita gunakan rumus yang ini ya. 2pi, 2pi-nya itu kan bisa kita gunakan juga 2 kali 3,14 atau 2 kali 22/7 sama aja ya. 2 kali 3,14 itu 6,28. Yang nilai T-nya juga sudah ada kan, yang ini periodenya 6,28, jadi 6,28 juga. Nah, kemudian nilai A-nya, amplitudonya di sini ada nih, amplitudonya 10 cm. Nah, kita samain nih, kenapa yang ini nggak dirubah ke dalam meter? Karena di pilihan gandanya juga di sini dalam bentuk senti, berarti nggak usah dirubah. Jadi intinya tergantung dari soal itu sendiri ya. Kalau misalkan di sininya meter per second, berarti harus dirubah ya. Kan nilai A-nya 10 cm kan, kita masukin 10. Kemudian nilai Y-nya, nah ini kan sejauh 6 cm dari titik setimbang, berarti simpangannya itu adalah Y ya, Y-nya itu adalah 6. 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat, hasilnya 100 kurangi 36 akar 64 ya. Akar 64 itu kan 8, 6,28 dibagi 6,28 1 kali 8 ya 8. Hasilnya adalah yang ini ya.
cm. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan materi ini. Terima kasih. Kita bertemu lagi di next video ya, video selanjutnya. Tetap stay tune di channel Maprek Semesta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.